Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Mudah-mudahan masih semangat ya. Masih banyak urutannya selanjutnya. Bismillah. Dalam hal ini saya mempresentasikan judul peran ganda seorang ibu rumah tangga dan sebagai notaris. Nah teman-teman semua, yang perlu kita garis bawahi ada dua peran di sini ya, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai notaris. Dalam hal ini jadi ada beberapa kegiatan ataupun pekerjaan yang harus dikerjakan dengan peran ganda ini. Terus yang pertama mungkin dalam rinciannya perempuan di era modern ya, seperti kita tahu zaman sekarang banyak wanita karir, wanita yang bekerja di luar rumah, ada juga sebagian yang menjadi tulang punggung keluarga dari segi ekonomi terutama, dan juga seperti kita lihat dalam kenyataan sehari-hari juga di perusahaan-perusahaan bahkan banyak lowongan kerja untuk perempuan. Ya, seperti kita tahu kodrat perempuan sendiri itu adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengandung, melahirkan, mengasuh anak, mendidik, membesarkan, dan insya Allah menjadikan mereka sebagai generasi penerus, sebagai investasi bagi keluarganya. Yaitu awal dari pendidikan dasar, yaitu dari keluarga. Terus untuk selanjutnya peran perempuan dalam rumah tangga. Disinilah pentingnya kita menjaga emosi, stabilitas fisik mungkin dan mental, bagaimana menyeimbangkan dua peran itu agar selalu berjalan setara dengan fungsinya. Terus yang selanjutnya peran ibu sebagai notaris, ini nggak lepas sebagai kodrat kita seorang ibu dan seorang pekerja. Notaris itu mungkin teman-teman juga udah tahu, kod kita sendiri juga seorang notaris, bagaimana pekerjaannya. Harus tahu waktunya, jadwal atau janjian dengan kliennya, bagaimana dengan pekerjaannya mengurus dan tanggung jawab hukumnya juga. Terus tantangan dan kunci sukses. Yang selanjutnya kesimpulan. Di sini perempuan di era modern, seperti yang kita tahu bahwa perempuan kini aktif dalam ranah profesi dan domestik. Jadi ya begitulah, sebegitu banyaknya lowongan kerja dan kesempatan yang diberikan perempuan yang nggak lepas dari pencetus emansipasi wanita kita, yaitu Ibu kita Kartini, bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam pekerjaan. Jadi perempuan bekerja di samping membantu ekonomi keluarga, juga perempuan karena mau mengeluarkan kemampuan berpikirnya. Terus notaris profesi strategis yang menuntut tanggung jawab hukum tinggi. Seperti kita tahu bahwa notaris itu adalah pribadi ya, seorang pribadi mungkin yang menjabat sebagai pejabat publik. Yang dalam hal ini beliau mungkin seseorang notaris membuat akte atau mengurus suatu badan usaha berbentuk yayasan apa wasiat dan lain-lainnya, itu adalah tanggung jawab sendiri karena namanya di atas kepala akte. Jadi nanti secara hukum lebih tinggi tanggung jawabnya. Menjadi rumah tangga tetap menjadi peran utama. Jadi seperti kita tahu, saya ya udah senior, jadi udah mempunyai beberapa orang anak. Saya begitu tahu bagaimana peran seorang ibu di dalam rumah tangga. Bahkan seorang anak pun kalau dia sakit lebih memilih bersama ibunya daripada bersama ayahnya, karena mungkin kontak batinnya atau perhatian dan kasih sayang seorang ibu kepada anak jauh lebih lembut mungkin dibanding seorang bapak. Kita tahu tadi ya, Pak Ustadz juga udah membilang bahwa 3 kali kebaikan ke ibu baru 1 kali ke ayah. Ya Pak Ustadz ya. Jadi itulah itu kan dasar konsep agama yang kita harus tanamkan. Tapi nggak lepas juga lah seorang perempuan juga harus berkarir. Terus menjadi tetap peran utama, menjalani 2 peran dan tanggung jawab ganda yang krusial.
Istilahnya dalam hal ini karena ada dua tanggung jawab terhadap anak, suami, dan rumah tangga, dan di satu sisi terhadap pekerjaan yang dijalaninya. Terus selanjutnya perempuan dalam rumah tangga mengasuh anak dan mendampingi suami. Ya itulah karena didikan dasar anak itu adalah dari keluarga. Bagaimana dalam keluarga itu mencetak generasi penerusnya diawali dari kertas yang putih. Mau keluarganya mengasihkan tinta warna apa ke anaknya. Itulah nanti kecerminan dan gambaran ke depannya seorang pribadi anak. Jadi kalau di sini seorang ibu kurang berperan, jadi bagaimana nanti pribadi dan tabiat anaknya ke depannya. Terus mengelola keuangan, mendidik dan menciptakan stabilitas keluarga. Ya ini nggak lepas dari peran seorang ibu rumah tangga. Bagaimana mengelola keuangan, memanage dan berhemat, mungkin yang menabung dan segala macamnya demi masa depan anaknya. Terus selanjutnya peran yang mengandalkan empati, kesabaran dan kasih sayang. Itulah seorang ibu rumah tangga, ibu dan manajer rumah tangga dan pusat kehidupan keluarga. Di sini tercerminlah bahwa seorang ibu yang bahagia akan membuat semua anggota keluarga bahagia. Ya, jadi itulah cerminan seorang ibu. Mungkin yang sudah jadi bapak-bapak harus berusaha untuk membahagiakan seorang istrinya biar menjadi seorang ibu yang bahagia. Jadi dengan ibu bahagianya seorang ibu, keluarga akan mencerminkan satu kebahagiaan yang nyata. Bagaimana dengan bapak-bapak? Setuju? Peran ibu sebagai notaris ini nggak lepas dari pekerjaannya ya. Yang pertama mungkin membantu ekonomi keluarga tujuannya ya kan. Yang kedua mungkin pengen berkarir karena pengen mengembangkan ilmu pengetahuannya. Jadi nggak hanya mengurus anak dan suami, tapi bisa mempunyai circle yang lain yang di luar rumah tangga. Menjaga kepastian hukum dan keadilan, ini tugas notaris. Membuat dan mengesahkan akta penting seperti jual beli, hibah, wasiat, pendirian badan usaha harus objek independen dan taat pada kode etik, tanggung jawab tidak hanya administratif tapi juga moral. Yaitu untuk bidang notaris, bagaimana seorang notaris harus tetap menjaga kode etiknya dan tidak melanggar aturan dan tetap patuh dengan aturan dan undang-undang yang berlaku dalam jabatannya. Tantangan dan kunci sukses, konflik waktu dan peran. Seorang ibu harus bisa membagi waktu antara di rumah dengan di kantor. Itu yang harus dipertimbangkan, mana yang harus diprioritaskan. Mungkin kita bisa lebih bekerja, mengurus rumah tangga dulu, nanti di sela waktu baru kita bikin jadwal untuk janjian sama klien, berdiskusi, ada yang pengen ada pertemuan bagaimana. Terus dilema keluarga dan pekerjaan sama-sama membutuhkan perhatian. Kunci sukses, manajemen waktu, dukungan pasangan, keikhlasan menjadi serta peran. Ibu notaris wajib tangguh perempuan modern. Itu kesimpulan, peran ganda bukan hambatan melainkan kekuatan. Menjadi ibu dan notaris menyeimbangkan tanggung jawab hukum dan cinta keluarga. Inspirasi bagi anak dan masyarakat bahwa perempuan bisa berdaya di dua dunia. Perempuan pilar hukum dan penjaga keharmonisan keluarga. Dalam perincian ini, itulah yang sesuai dengan judulnya bahwa seorang ibu berperan ganda. Jadi harus ada keseimbangan antara rumah tangga dengan profesinya. Demikian teman-teman presentasi hari ini. Mungkin ada yang perlu dikonsultasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lega kan. Alhamdulillah. Saya nggak menyangka kalau akan selancar ini. Masya Allah. Tadi tegang, tapi begitu merasa sudah nyaman, nanti nggak terasa ya, ini sudah lewat 2 menit. Benar. 9 menit. Masya Allah. Terakhir nggak? Ya itu kalau memang ini adalah tema yang memang dipilih, terus yang dikuasai. Jadi memang akan menjadi sangat lancar. Mungkin juga sudah mempersiapkan diri dengan, karena kayak Kak Imra ini yang begitu materi sudah dikirim, itu kan pasti
pasti akan kayaknya latihan terus nih, gitu. Poin per poinnya ya, gitu. Mungkin udah kegiatan sehari-hari kali Mas. Keren sih, maksudnya yang kemarin itu saya agak worry sebenarnya. Mohon maaf ya, karena apa? Pada saat ini kalau 5 menit atau 7 menit saya mampu nggak ya sampai ngomong sebanyak itu tanpa berhenti gitu, lagunya kehabisan bahasa atau apa yang Iya. Kita ceritanya flashback ke pertemuan pertama, pertemuan kedua. Tetap hari ini adalah yang terbaik dari 2 pertemuan tersebut. Tapi tetap ya, saya mengkritik untuk membangun. Jadi jangan marah, jangan kesel. Ini masalahnya umur lebih senior nih, tapi izin karena saya kalau dikomentari masalah kepercayaan diri jauh lebih baik. Tapi kalau saya terus memuji, tidak berusaha untuk mencari titik-titik minusnya, nanti kalau udah terbang di atas angin dikritik ya. Jadi mohon maaf ya, saya catatannya cukup banyak. Mic-nya kejauhan, turun naik itu, jadi suara kurang ketangkep.